Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning students. How are you today? Alhamdulillah, I'm fine, thank you. And I hope you are fine too. Do you have a breakfast today? Wah, Masya Allah. Good. Okay students, today we will learn about tematik tema 3, bermain di lingkunganku. Kelas 2. Kita masuk hari ini ke subtema 3 dengan judul Tugasku sebagai umat beragama. Pembelajaran 1 dan 2. But before that, please say basmalah together. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma, amin ya rabbal alamin. Oke teman-teman, hari ini kita akan belajar tentang tugasku sebagai umat beragama. Kalau kemarin kalian sudah belajar tentang membuat kalimat, kemudian denah, kemudian menentukan nilai sekelompok mata uang, kemudian menabung. Nah, hari ini kita akan belajar tentang tugasku sebagai umat beragama. Nah, di sini yang akan kita bahas pertama adalah tentang budaya tolong menolong. Oke teman-teman, pada pelajaran PAI kita sudah pernah ya teman-teman ya membahas tentang sikap tolong menolong. Nah, pada pembelajaran kali ini di tematik kita juga akan membahas tentang sikap tolong menolong. Apa itu sikap tolong menolong? Iya, tolong menolong adalah sikap saling membantu orang lain untuk meringankan beban orang lain tersebut dengan melakukan sesuatu. Oke teman-teman, jadi di sini yang dimaksud dengan sikap tolong menolong adalah saling membantu ya teman-teman, saling membantu orang lain atau teman kita yang sedang mengalami kesulitan atau kesusahan ya, agar pekerjaannya atau sesuatu kesulitan tersebut bisa menjadi mudah atau cepat selesai. Oke. Nah, ternyata di sini teman-teman banyak sekali manfaat dari perilaku tolong menolong. Nah, manfaatnya apa saja sih? Yuk kita lihat. Yang pertama, manfaat dari sikap tolong menolong adalah mempercepat selesainya pekerjaan, kemudian mempererat tali persaudaraan. Yang ketiga, pekerjaan terasa lebih ringan. Kemudian yang keempat, menumbuhkan sikap kerukunan dan kepedulian terhadap sesama. Kemudian ada lagi nih teman-teman tambahannya, yaitu meringankan beban atau kesulitan kepada seseorang ya teman-teman ya. Jadi sikap tolong menolong itu sangat perlu ya, sangat dibutuhkan antara sesama manusia. Oke, nah teman-teman, di sini Miss akan jabarkan juga contoh perilaku sikap tolong menolong. Yang pertama, di sini Miss mempunyai 2 gambar, yaitu di sini terdapat 2 orang anak laki-laki, ya. Anak laki-laki yang berbaju biru ini terlihat terjatuh. Kemudian ada temannya yang berbaju merah ini membantu anak tersebut untuk bangun, ya. Dia menolong temannya yang terjatuh, ya. Jadi membantu teman yang terjatuh itu merupakan perilaku tolong menolong. Oke, kemudian yang kedua, di sini Miss Tia memiliki gambar. Di sini terlihat seorang anak yang sedang membantu orang tua menyeberang jalan. Nah, ini juga salah satu contoh perilaku tolong menolong ya teman-teman ya. Ini adalah perilaku tolong menolong, perilaku yang sangat terpuji. Kemudian yang ketiga, di situ kita lihat di sini ada beberapa petugas yang sedang membantu ya, membantu beberapa anak memberi makanan sepertinya ini ya. Ia membantu anak-anak yang terkena bencana atau musibah. Ya, membantu orang yang terkena musibah. Dan banyak lagi contoh sikap perilaku tolong menolong teman-teman. Seperti misalnya di rumah teman-teman membantu orang tua, menyapu, mengepel, membersihkan rumah, menjaga adik ya. Kemudian ketika di sekolah misalnya teman-teman melihat
teman kita tidak membawa pulpen, tidak membawa pensil, tidak membawa penghapus, kemudian kita berusaha untuk meminjamkannya agar teman kita tersebut bisa menulis. Nah, itu meminjamkan alat tulis ya, seperti itu. Nah, itu juga salah satu contoh perilaku tolong menolong, dan banyak lagi ya, menolong teman yang sedang kesusahan, kemudian menolong teman kita yang tertimpa musibah misalnya ya, musibah sakit atau terkena bencana. Nah, ini kita tolong. Oke, teman-teman. Selanjutnya di sini yang akan kita bahas adalah budaya tolong menolong ya. Jadi Indonesia ini dikenal dengan keramahannya ya. Orang Indonesia itu dikenal ramah-ramah, teman-teman. Selain dikenal ramah-ramah, masyarakat Indonesia ini juga dikenal dengan budaya tolong menolongnya. Artinya apa? Kita sebagai warga negara Indonesia dikenal sebagai orang yang senang menolong. Nah, wah, masya Allah ya teman-teman ya. Di sini please open your book page 93 ya. Di situ teman-teman bisa lihat, kita lihat di situ juga ada gambar ya teman-teman tentang budaya tolong menolong. Oke teman-teman, Misti akan bacakan ya tentang teks budaya tolong menolong ini. Nah, seperti yang teman-teman lihat di gambar tersebut banyak ya, ada Fatima, Titus, Anton, dan Lani. Nah, mereka di situ terlihat sedang menggalang dana nih teman-teman. Dana apa sih? Yuk kita lihat dulu, yuk kita baca dulu teksnya ya. Oke, Mistia bantu. Siswa-siswi datang ke sekolah dengan senang hati. Sebelum belajar, mereka berdoa sesuai agama masing-masing. Setelah berdoa, ibu guru menyampaikan pengumuman. Pengumuman itu tentang berita tanah longsor di dekat lingkungan sekolah. Nah, seluruh siswa di sekolah ikut membantu. Mereka mengumpulkan uang sumbangan untuk korban bencana tersebut. Sumbangan dari siswa dikumpulkan di masing-masing kelas. Kemudian dikumpulkan menjadi satu untuk segera disalurkan. Seluruh siswa merasa senang dapat membantu korban tanah longsor. Nah, ternyata teman-teman, Fatimah dan teman-temannya di sini sedang menggalang dana, yaitu sedang mengumpulkan uang sumbangan teman-teman untuk korban bencana tanah longsor ya teman-teman, yang terjadi di dekat lingkungan sekolah mereka. Wah, mereka ini luar biasa ya teman-teman ya, ketika Bu Guru menyampaikan pengumuman bahwa ada saudara yang terkena, saudara atau teman yang terkena bencana tanah longsor. Kemudian mereka, Fatimah, Lani, Anton, Titus, dan teman-temannya mengumpulkan uang ya, menyisihkan uang mereka untuk membantu korban bencana tanah longsor tersebut. Mereka mengumpulkan uang sumbangan itu di masing-masing kelas, kemudian dikumpulkan menjadi satu. Nah, untuk disalurkan, artinya untuk disumbangkan. Nah, uang itu berguna ya untuk membeli kebutuhan-kebutuhan bagi para korban ya, makanan, pakaian, dan sebagainya. Oke teman-teman. Nah, hasil sumbangan yang dikumpulkan para siswa tadi memiliki berbagai pecahan uang teman-teman ya. Ratna dan teman-temannya mengelompokkan mata uang tersebut. Setiap kelompok memiliki nilai yang sama. Nah, di sini teman-teman bisa lihat Mistia memiliki 2 kotak. Yang di sebelah kiri kotak berwarna kuning dan di sebelah kanan kotak berwarna hijau. Kita lihat ya. Oke. Nah, di kotak berwarna kuning kita lihat. Iya. Nah, di sini kita lihat, kita hitung bersama-sama. Di kotak kuning ini terdapat 5 keping uang logam yang bernilai 200 teman-teman, 200 rupiah. Nah, di kotak kuning ini terdapat 5 logam yang bernilai 200 rupiah.
Nah, jika kita hitung uang yang berada di kotak kuning yaitu 5 dikali 200. Artinya adalah 5 keping uang logam dikali 200, yaitu nilai dari keping uang logam tersebut, yaitu senilai 200 rupiah. Jadi 5 kali 200 sama dengan 1000. Ya, atau 200 ditambah 200 ditambah 200 ditambah 200 ditambah 200 sama dengan 1000 rupiah. Sekarang kita lihat ya yang ada di kotak hijau. 100 100 100 100. Nah, di sini terdapat 4 keping uang logam bernilai 100 rupiah, 200, 200, 200. Dan terdapat 3 keping uang logam bernilai 200 rupiah. Atau bisa kita tulis 4 kali 100 sama dengan 400. Artinya adalah terdapat 4 keping uang logam yang bernilai 100 rupiah. Jadi jumlahnya 400 rupiah. Dan 3 keping uang logam bernilai 200 rupiah yang jumlahnya sama dengan 600 rupiah. Atau bisa juga 200 ditambah 200 ditambah 200 sama dengan 600. Jadi uang yang berada di kotak hijau itu kita jumlahkan teman-teman ya, 400 ditambah 600. Berapa? Ya, good. Hasilnya sama dengan 1000 rupiah. Jadi uang yang berada di kotak kuning dan di kotak hijau memiliki jumlah yang sama teman-teman. Walaupun mereka memiliki nilai yang berbeda-beda, tetapi jumlah mata uangnya, nilainya yaitu sama, memiliki nilai yang sama. Ya, sekelompok kotak kuning, uang yang berada di kotak kuning dengan uang yang berada di kotak hijau ini memiliki nilai yang sama. Oke, teman-teman.